Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anggun Rahmadani, Alvina Poppy Rahmawati, Febriana Nurhidayah, Noviana Tri Astuti. Sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan permasalahan SARA. Di Indonesia sering terjadi konflik. Konflik sendiri dapat diartikan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal contohnya konflik antara penguasa dengan rakyat, antara mayoritas dengan minoritas, dan sebagainya. Sedangkan konflik horizontal contohnya konflik antar umat beragama, antar suku, antar ras, antar golongan, dan sebagainya. Menurut data empiris, Indonesia merupakan salah satu negara yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama, ras, dan golongan. Pada prinsipnya, Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas, atau pluralitas kenyataan dan pandangan, sehingga terbentuk ketentuan normatif antara lain Sila ketiga Pancasila secara eksplisit disebutkan Persatuan Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan terutama pokok pikiran pertama. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tentang warga negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari daerah Indonesia juga diakui, seperti yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintah daerah yang mengakui kekhasan daerah. Penjelasan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 tentang puncak-puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia. Penjelasan pasal 36 tentang penghormatan terhadap bahasa-bahasa daerah. Dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di bangsa Indonesia, baik pluralitas pemerintah daerah, kebudayaan, bahasa, dan lain-lain. Karena pluralitas merupakan aset yang sangat berharga bagi kejayaan bangsa. Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA antara lain: 1. Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah keindonesiaan. 2. Sumber bahan Pancasila adalah di dalam triprakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Alvina Poppy Rahmawati. Pancasila dan permasalahan HAM. Hak asasi manusia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak yang melekat pada kemanusiaan, yang tanpa hak itu mustahil manusia hidup sebagaimana layaknya manusia. Dengan demikian, eksistensi hak asasi manusia dipandang sebagai aksioma yang bersifat given, dalam arti kebenarannya seyogianya dapat dirasakan secara langsung dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks. Setidak-tidaknya ada 3 masalah utama yang harus dicermati dalam membahas hak asasi manusia. Antara lain, pertama, hak asasi manusia merupakan masalah yang sangat hangat dibicarakan karena 1. Topik HAM merupakan salah satu di antara 3 masalah utama
yang menjadi keprihatinan dunia. Ketiga topik yang memprihatinkan itu antara lain HAM, demokratisasi, dan pelestarian lingkungan hidup. 2. Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. 3. Masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan. Isu HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan politis. Kedua, HAM serat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme. Paham universalisme menganggap bahwa HAM itu ukurannya bersifat universal, diterapkan di semua penjuru dunia. Sementara paham partikularisme memandang bahwa setiap bangsa memiliki persepsi yang khas dengan HAM sesuai dengan latar belakang historis kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriteria tersendiri. Ketiga, ada 3 tataran diskusi tentang HAM, yaitu 1. Tataran filosofis yang melihat HAM sebagai prinsip moral umum dan berlaku universal karena mengangkut ciri kemanusiaan yang paling asasi. 2. Tataran ideologis yang melihat HAM dalam kaitannya dengan hak-hak kewarganegaraan, sifatnya partikular karena terkait dengan bangsa atau negara tertentu. 3. Tataran kebijakan praktis sifatnya sangat partikular karena memperhatikan situasi dan kondisi yang sifatnya insidental. Pandangan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia dapat ditinjau, dapat dilacak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Tap-Tap MPR, dan Undang-Undang. Masalah HAM juga diatur dalam Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998. Tap MPR ini memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia serta Piagam Hak Asasi Manusia. Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia terdiri dari pendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan, dan substansi, serta pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia terdiri pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab 44 pasal. C. Pancasila dan permasalahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada masa Orba ternyata tidak berkelanjutan karena terjadinya berbagai kepentingan ekonomi yang besar, baik antar anggota, antar daerah, dan antar sektor. Akhirnya melahirkan krisis ekonomi. Krisis ini semula berawal dari perubahan kurs dolar yang begitu tinggi. Kemudian menjalar ke krisis ekonomi dan akhirnya krisis kepercayaan dan segenap sektor tidak hanya ekonomi. Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidakmerataan ekonomi, dan lain-lain, yang dipicu dengan maraknya praktek monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme oleh para penyelenggara negara. Sistem Indonesia yang mendasarkan diri pada filsafat Pancasila serta Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasional GBHN yang sering disebut sistem ekonomi Pancasila. Prinsip yang dikembangkan dalam sistem ekonomi Pancasila antara lain mengenal etika dan moral agama, tidak semata-mata mengejar materi, mencerminkan hakikat manusia yang memiliki unsur jiwa raga sebagai makhluk individu sosial, sebagai makhluk Tuhan pribadi mandiri.
Sistem demikian tidak mengenal eksploitasi manusia atas manusia, menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, dan kemitraan, mengutamakan hajat hidup rakyat banyak, dan menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu. Sistem ekonomi Pancasila dibangun di atas landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 yang mengandung ajaran bahwa 1. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 2. Seluruh warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan kemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. 3. Seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah selalu bersemangat nasionalistik, yaitu dalam setiap putusan-putusan ekonomi menomorsatukan tujuan terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh. 4. Koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi warga masyarakat. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Perekonomian nasional yang amat luas terus-menerus diupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan nasional dengan peningkatan desentralisasi serta otonomi daerah. Hanya melalui partisipasi daerah secara aktif, aturan main keadilan ekonomi dapat berjalan selanjutnya menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari apa yang telah teman-teman saya sampaikan di atas, yaitu Pancasila sebagai pemecah permasalahan yang aktual. Poin pertama adalah Pancasila dan permasalahan SARA. Pada prinsipnya, Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas, dan pluralitas kenyataan dan pandangan. Artinya, segala sesuatu yang mengatasnamakan Pancasila tetapi tidak memperlihatkan prinsip ini maka akan gagal. Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka penyelesaian masalah SARA adalah: pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan namun mencoba merangkumnya dalam suatu wadah keindonesiaan. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah triprakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya. Yang kedua adalah Pancasila dan permasalahan HAM. Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks. Setidaknya ada 3 masalah yang harus dicermati dalam membahas HAM. Ada 3 tataran diskusi tentang HAM, yaitu tataran filosofis, tataran ideologis, dan tataran kebijakan. Pada bagian piagam hak asasi manusia terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab, 44 pasal. Pasal-pasal piagam HAM ini diatur secara eksplisit, antara lain hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, kewajiban menghormati hak orang lain, dan kewajiban membela negara, hak perlindungan dan pemajuan. Selanjutnya adalah Pancasila dan permasalahan krisis ekonomi. Kegagalan ekonomi disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam pelembagaan, ketidakmerataan ekonomi, dan lain-lain. Dan juga dipicu dengan maraknya praktek monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme oleh para penyelenggara negara. Pada prinsipnya, dikembangkan pada sistem Pancasila antara lain mengenal etnik dan moral agama, tidak semata-mata mengejar materi, mencerminkan hakikat kemanusiaan yang memiliki jiwa dan raga sebagai makhluk individu sosial, sebagai makhluk Tuhan pribadi dan mandiri. Pada sistem ekonomi Pancasila dibangun atas landasan konstitusional UUD 1945,
pasal 33 yang mengandung ajaran bahwa 1. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 2. Seluruh warga, masyarakat bertekad untuk mewujudkan kemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. 3. Seluruh pelaku ekonomi dan produsen, konsumen, dan pemerintah selalu bersemangat nasionalistik. 4. Kooperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi masyarakat. 5. Perekonomian nasional yang amat luas terus-menerus diupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan nasional dan peningkatan desentralisasi serta otonomi daerah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.